Pada penjelasan video materi yang berikut ini, kita akan fokus membahas setelah kita mendapatkan hasil analisis dari pengukuran risiko atau risk measurement, maka kemudian kita lanjutkan untuk membahas pada analisis technical. Nah, jadi analisis technical ini sebenarnya ini menjadi jembatan atau bridging dari hasil analisis compliance yang terdiri dari analisis compliance-nya level itu sendiri, kemudian ada key control process analysis sama risk measurement analysis. Nah, yang keempat adalah technical. Nah, technical ini seperti kayak kita melakukan apa assessment awal terhadap aspek-aspek teknis. Yang sebenarnya aspek-aspek teknis itu nanti kita analisis di substantif test, tahapan di substantif test. Khusus substantif test akan saya bahas di sesi berikutnya. Nah, sehingga kita harus memahami bahwa sekali lagi di compliance test itu berarti ada 4 tahap ya. Jadi yang pertama tadi compliance test itu sendiri, compliance level, sorry, kemudian nanti ada key control process analysis, risk measurement analysis, dan technical analysis. Nah, technical analysis ini sifatnya mungkin masih tanda kutip preliminary, tapi preliminary ini menjadi kayak mencari simptom atau gejala-gejala awal dari aspek teknis yang mungkin itu nanti perlu ada pembuktian lebih lanjut. Nah, jadi sehingga harapannya begini, karena kita paham bahwa perspektif ketika kita melakukan audit itu kan objek auditnya banyak sekali, komponen atau teknologi informasi yang nanti kita akan assess itu sangat banyak dan sangat kompleks, sehingga kan sangat sulit apabila kita mengaudit semuanya. Maka kita harus melakukan tanda kutip seperti sampling ya, sampling di substantif kita pilihin, tetapi pilihnya ini selected, tidak random, tetapi selected mengikuti misalnya tingkat yang dihasilkan dari compliance, baik resiko, key control maupun compliance-nya. Nah, yang dilakukan adalah kita menggunakan kertas kerja lagi. Jadi kertas kerja ini adalah kertas kerja keempat yang harus kita selesaikan di compliance test ya. Nah, bentuknya adalah technical worksheet ya. Jadi, nah, technical worksheet ini biasanya nanti terdiri dari instrumen-instrumen yang sangat sangat teknikal. Nah, pada poin ini sebenarnya seorang auditor itu tidak bisa bekerja sendiri. Maksudnya kita yang hanya menguasai COVID saja, tetapi kita harus mengcombine atau punya tim support engineer yang memahami landscape teknologi secara teknis, baik dia database engineer, mungkin web engineer, sampai infrastruktur, sekarang ada DevOps gitu ya, kemudian kalau analitik ya data science, software engineering, dan semuanya harus ada. Nah, ini analisnya juga harus ada, dokumentasinya juga ada, dan seterusnya. Karena nanti kita menggunakan keahlian mereka bukan untuk mendevelop sistem informasinya, tapi untuk memverifikasi apakah aspek-aspek teknikal itu ada di situ. Nah, cara kerjanya seperti apa? Nah, sebenarnya nanti ada komponen yang disebut sebagai audit matters-nya atau audit object. Ini adalah semua komponen technical yang ada dan kita temukan di perusahaan. Jadi misalnya kita mendapati bahwa perusahaan itu punya data center sendiri. Nah, maka kita nanti akan kemudian mereview semua elemen pendukung data center. Nah, dari mana informasinya itu? Informasinya itu biasanya kita akan minta technical documentation dari tim data center, gitu ya. Biasanya mereka kalau bagus itu punya list ya. Jadi di data center kita di perusahaan yang saat ini berjalan itu lagi running apa saja, begitu ya. Jadi misalnya ada web server, ada big data engine, ada AI engine, atau mungkin visualization tools dan segala macam itu ada semua. Mungkin punya cluster, punya HPC, punya apapun di list semua. Nah, di setiap elemen itu ada role tertentu nggak secara teknikal yang dijalankan. Nah, biasanya kalau data center yang baik, misalnya web server itu akan running misalnya HTTP, kemudian running SSL-nya, running apa, itu semua ada fitur, ada komponen standar. Karena secara standar itu juga ada. Mungkin teman-teman masih ingat di COVID juga melibatkan standar infrastruktur ya, yang namanya ITIL, Infrastruktur Teknologi Infrastruktur Library, Information Technology Infrastructure Library. Nah, itu komponennya dipakai semua apa enggak? Itu bisa kita pakai sebagai checklist. Tapi lebih baik kalau yang di sini saya lebih menyarankan untuk menggunakan checklist yang di-provide oleh perusahaan itu sendiri.
Karena biasanya kalau di-provide oleh standar internasional yang lain itu cukup berat. Jadi saya itu akan pasti akan banyak miss-nya atau banyak banyak kelemahannya. Nah, contohnya semacam ini. Jadi misalnya kita nanti mereview require modulnya, kemudian apakah ada HTTPD core-nya, mode access-nya, authentication, dan seterusnya, security, PHP, MySQL, ada apa tidak, kayak gitu. Nah, kemudian nanti, nah ini yang harus mapping-nya harus kuat oleh auditor, kita harus menempatkan apakah setiap komponen technical ini itu ada cross reference-nya dengan standar yang ada dalam COBIT. Jadi misalnya, oke, HTTPD core modul access, modul authentication itu related dengan standar COBIT yang mana. Nah, jadi semacam itu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri karena ini mapping-nya otomatis kita harus tahu apa yang ada dan kemudian dimappingkan. Nah, kemudian nanti kita menggunakan standar lain yang digunakan untuk menilai tingkat tingkat excellent atau tidaknya penerapan technical requirement-nya. Nah, biasanya menggunakan COSO ya standarnya. Sama dia melakukan klasifikasi ada 5 mirip ya skala Likert. Kemudian nanti kalau ada referensi dokumentasi dimasukkan. Kalau kemudian ada isu misalnya sudah jalankan HTTP di core tapi ternyata sering mati, SSL expired. Nah, itu kemudian harus kita kasih isu dan kemudian kasih komen. Nah, ini semacam screening, sampling gitu ya. Jadi kayak kita datang ke data center, kita buka aksesnya, kemudian tolong tunjukin akses ke sudo, misalnya root akses. Kemudian kalau sudah bisa kita kasih oke, berarti masih jalan bagus. Password-nya ternyata lemah gitu. Jadi kita kasih komen, tapi cuma komen, belum melakukan verifikasi atau validasi. Karena nanti verifikasi atau validasi atau menguji apakah itu efektif apa tidak itu nanti di substantif test. Jadi di compliance ini nggak boleh sama sekali menyentuh aspek kalau bahasa kita ya coding atau scripting atau mungkin injecting kalau di SQL injection itu ya atau melakukan penetration test itu belum boleh. Jadi ini murni kita capturing dari luar dan kalau diperlukan kita nggak boleh nyentuh tapi yang kita hanya boleh meminta tim engineer di perusahaan itu untuk bisa menunjukkan sesuatu dari situ. Nah, itu kenapa begitu? Karena tujuannya agar di compliance ini kita benar-benar menghasilkan analisis yang murni dari sisi compliance, bukan dari sisi technical. Nanti technical ada sendiri. Nah, technical jauh lebih rumit karena nanti kita harus benar-benar berlaku seperti hacker gitu ya, bug fixer gitu ya. Kemudian kita harus baca kode, baca grafik, monitoring traffic jaringan dan seterusnya yang nanti memang harus bisa kelihatan itu menginterpretasikan sesuatu, nah begitu. Nah itu yang terjadi. Nah ini pasti banyak sekali ya karena komponennya. Jadi misalnya kayak web server itu ada dari web servernya, dari database-nya, environment aplikasinya, pakai microservice apa tidak, pakai service oriented arsitektur apa tidak, autentifikasinya SSO apa tidak, pakai LDAP apa tidak, kemudian database-nya pakai apa, jadi segala macam. Belum nanti di sisi infrastruktur pakai cluster atau pakai standalone server dan seterusnya, itu nanti perlu diidentifikasi satu persatu. Nah, ini yang menjadi tantangan terbesar dari seorang auditor. Dan ini biasanya menjadi kelemahan terbesar ketika auditornya itu hanya menguasai dari sisi teoritis, dalam artian hanya menguasai standar internasionalnya, tapi tidak menguasai aspek mattersnya. Nah, coba bayangkan kalau misalnya yang diaudit itu adalah perusahaan yang sangat complicated, punya infrastruktur besar, nah tim auditornya nggak memahami itu, nah, itu akan jadi kacau, jadi akan jadi pasti salah. Jadi dan biasanya sering terjadi mereka kalau konsultan-konsultan yang bidang manajemen ngambil pekerjaan semacam ini kemudian disubkontrakkan untuk melakukan pekerjaan teknikal. Nah, tapi ini worksheet technical ini harus bagus ya, harus clear karena ini akan menjadi dasar nanti di substantif. Apa yang di-list dalam technical perspektifnya ini, itulah nanti yang harus dicek oleh tim verifikasi di substantif test. Jika memang hasilnya memang dikehendaki perlu ada verifikasi lebih lanjut. Nah, sehingga di sini sebenarnya secara compliant test itu hasilnya ini sebenarnya hanya checklist, tidak mempengaruhi hasil compliant test sebelumnya. Jadi semacam itu. Jadi kalau perhitungan risiko, compliant levelnya, key control levelnya sudah tadi ya di kertas kerja sebelumnya. Ini hanya checklist gitu ya. Tapi checklist ini diambil dari terutama risiko komponen atau domain IT yang
punya resiko tinggi atau high. Itu yang diprioritaskan biasanya untuk disampling. Jadi dalam konteks ini kita akan mencoba lebih baik memang semua, tapi kalau mau bertahap biasanya prioritas pertama yang resiko tinggi dulu diselesaikan, kemudian nanti yang tengah, baru yang akhir. Nah, tujuannya adalah nanti biar kita bisa mengestimasi waktu. Nah, kalau sedikit kembali ke awal, kita perlu bermain dengan project manajemennya ya. Jadi kalau jangan sampai nanti di tengah jalan kita baru sadar bahwa ternyata project kita atau project audit ini butuh waktu lebih lama. Nah, ini akan bahaya karena technical ini biasanya yang paling substantif test yang paling berat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya pada hasil technical ini nanti kita akan menentukan apakah pekerjaan auditor ini berhenti sampai di compliance test saja atau atau berlanjut. Nah, jadi gini, kalau hasil compliance test-nya itu misalnya level compliance-nya mendekati 1 makin comply, maka ada kewajiban bagi kita untuk melakukan verifikasi. Nah, tapi kalau misalnya hasil compliance-nya itu sudah mendekat mendekati angka 0, maka nggak perlu dilanjutkan. Jadi cukup kita bilang meskipun masih kontraknya 3 bulan lagi, kita bilang atau report kepada manajemen bahwa mohon maaf ini hasil compliance-nya udah mengatakan 0,1 misalnya atau 0,0 sekian gitu, mendekati 0. Daripada wasting effort, wasting money, ya sudah mending kita bilang bahwa sebenarnya perusahaan ini tidak perlu lagi substantive test karena dari sisi compliance sudah menunjukkan bahwa tidak ada kesesuaian terhadap penerapan standar. Ya sudah karena memang sudah tidak safe, penuh resiko ya ngapain lagi dicek gitu kan, nanti malah wasting time. Jadi itu yang perlu dilakukan. Jadi di sini krusialnya di situ. Nah, sehingga bisa jadi jangan juga kita ragu misalnya memang hasilnya memang tidak comply-nya sangat tinggi, berarti ya kita harus mengatakan apa adanya. Tapi kalau misalnya comply-nya tinggi, maka kita harus sadar bahwa ada kewajiban untuk memverifikasi setiap elemen yang kita nyatakan compliance-nya tinggi. Nah, itu yang cukup challenging dari sisi compliance test. Nah, hasil dari pekerjaan compliance test ini bentuknya tentu saja report ya, report compliance. Dan sebenarnya compliance test ini menyelesaikan skop audit yang lebih kecil ya, yaitu yang disebut sebagai audit compliance ya. Jadi kita mengecek kesesuaian suatu penerapan standar atau berdasarkan standar COVID tentang compliance-nya proses teknologi informasi di suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kalau kemudian mau full audit, nah nanti kita harus melanjutkan ke audit. Nah, pada tahap ini juga seorang auditor harus membuat report, ada dokumen report panjang dan tebal biasanya untuk merepresentasikan hasil audit ini. Nanti mungkin next time akan saya coba tunjukkan ya beberapa contoh report audit yang sifatnya compliance. Kemudian nanti ada substantif test report yang juga nanti lebih teknikal, nanti kayak gitu. Nah, harapan saya nanti dengan memahami 4 proses tahapan di compliance test ini bisa memberikan gambaran bagaimana proses audit itu berjalan cukup rigid ya, jadi semacam cukup ketat gitu. Nah, semoga bisa dimengerti dan bisa memahami proses audit yang berjalan sesuai dengan teorinya atau definisinya bahwa audit itu sistematik, kemudian sangat rigid dengan aturan dan juga apa istilahnya itu harus mengikuti standar yang berlaku. Terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi di penjelasan mengenai substantif test.